Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wafika dengan NIM 220407502010 dari kelas M221 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Ibu Andi Dewi Riangtati SPD MPD dan Ibu Hardiati Hatibu SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan konsep IPS di SD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu terkait poin kedua yang dimana yaitu sejarah perkembangan geografi regional Indonesia. Nah, langsung saja kita simak ya videonya. Selamat menyaksikan. Topik yang pertama yaitu definisi geografi regional. Nah, sebelum kita melangkah pada sejarah geografi regional Indonesia, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu geografi regional. Nah, geografi regional adalah kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu seperti elemen alam, elemen manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik seluruh penggambaran ruang dalam wilayah. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor alami seperti iklim, topografi, dan geologi, serta faktor-faktor manusia seperti penggunaan lahan, kebudayaan, dan struktur sosial berinteraksi untuk membentuk identitas wilayah tersebut. Topik yang kedua yaitu sejarah perkembangan geografi regional. Nah, geografi regional adalah cabang ilmu geografi yang fokus pada interaksi antara faktor budaya dan alam di lanskap tertentu. Nah, berakar dari tradisi negara-negara berbahasa Jerman, geografi regional memiliki dua pilar utama, yaitu studi ideografis yang mencakup tempat tertentu dan studi tipologis yang mengkategorikan tipe lanskap. Nah, pada pengaruh kedua abad ke-19 hingga paruh pertama abad ke-20, paradigma regional menjadi pusat perhatian dalam ilmu geografi, meskipun kemudian mendapatkan kritik karena deskripsi yang kurang mendalam dan kekurangan teori. Nah, kritik ini semakin tajam pada tahun 1950-an seiring dengan revolusi kuantitatif. Meskipun demikian, geografi regional tetap mempengaruhi disiplin lain seperti geografi ekonomi dan geomorfologi dan masih diajarkan di universitas untuk studi wilayah utama dunia. Nah, sejak tahun 1980-an, pendekatan kota sampai wilayah muncul untuk menyoroti interaksi antara perkotaan dan pedesaan, serta upaya memperkenalkan kembali regionalisme saat ini. Terdapat dua jenis geografi regional, yaitu geografi regional kontekstual yang dianggap lebih modern dan responsif terhadap kritik, dan geografi regional komposisi yang merupakan pendekatan tradisional. Topik ketiga yaitu definisi geografi regional Indonesia. Nah, apa sih itu geografi regional Indonesia? Nah, jadi geografi regional Indonesia atau GRI adalah kumpulan pengetahuan tentang kondisi wilayah Indonesia yang mencakup aspek fisik dan sosial. Nah, GRI menganalisis berbagai elemen seperti letak, luas, dan batas suatu daerah serta kondisi tanah air, udara, dan makhluk hidup. Selain itu, GRI juga menelaah potensi sumber daya manusia, kependudukan, perdagangan, dan hubungan antar wilayah sehingga memberikan pemahaman penyeluruh tentang interaksi antar wilayah dan lingkungannya. Topik yang keempat yaitu geografi regional Indonesia. Nah, Indonesia merupakan suatu region yang diperkenalkan oleh J.R. Logan pada tahun 1850 sebagai bagian dari permukaan bumi. Indonesia memiliki kesamaan dalam iklim, letak, bahasa, ideologi, dan budaya, serta merupakan satu kesatuan hukum negara. Meskipun secara makro dapat dikategorikan sebagai region iklim tropis, secara ideal Indonesia terdiri dari beberapa region. Dari segi fisiografis, Indonesia memiliki bentuk wilayah yang tidak kompak karena terdiri dari kepulauan yang terpisah oleh perairan. Namun, perairan tersebut tidak menjadi batas pemisah dalam konteks negara kesatuan. Dengan luas lebih dari 5 juta kilometer persegi dengan luas daratan yaitu 2.206.833 km persegi. Nah, Indonesia memerlukan batas wilayah yang
yang jelas untuk pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan negara. Di antaranya yang pertama yaitu batas politik. Nah, batas wilayah Republik Indonesia mengalami beberapa kali perubahan secara politik dilandasi oleh satu, kesepakatan 1824 antara Kerajaan Belanda dan Kerajaan Inggris. Yang kedua, keputusan Pengadilan Tetap Internasional tahun 1928. Yang ketiga, Ordonansi 1939. Yang keempat, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, yang kelima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke NKRI dan pembentukan provinsi daerah tingkat 1 Timur Timur. Yang keenam, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, yang ketujuh Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Yang kedua yaitu batas fisik. Nah, batas fisik wilayah Indonesia dengan negara lain terdiri dari daratan dan perairan. Di daratan contohnya adalah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini dan Malaysia Timur yang ditandai dengan patok-patok namun rentan terhadap penyusupan. Di Papua, perbatasan sepanjang 900 km hanya memiliki 24 patok, sedangkan di Kalimantan, keadaan perbatasan masih belum jelas dan memerlukan pengukuran lebih lanjut. Untuk mengatasi masalah ini didirikan pos-pos perbatasan seperti di Long Bawang, Entekong, dan Pulau Serasan. Nah, di sini perairan Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Pulau Christmas atau Australia serta Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia dan Thailand. Nah, pentingnya pengawasan dan tanda batas yang jelas sangat ditekankan karena tanpa pengawasan yang memadai, batas tersebut dapat menjadi tidak efektif mengingat panjangnya garis pantai Indonesia dan potensi penyusupan yang tinggi. Topik yang kelima yaitu sejarah perkembangan geografi Indonesia. Geografi di Indonesia mulai dikenal sejak zaman pendudukan Belanda yang memperkenalkan istilah Arbeidskunde. Nah, perkembangannya mengikuti ilmu geografi di Belanda dengan banyak ilmuwan Belanda melakukan studi di Indonesia. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, istilah Arbeidskunde diganti oleh Jepang dengan istilah yang lebih sesuai dan ilmuwan Indonesia seperti Adi Nego dan Adam Bakhtiar memperkenalkan istilah ilmu bumi. Nah, penggunaan istilah ini bertahan hingga kini. Pada tahun 1955, pemahaman tentang geografi mulai berkembang seiring dengan berdirinya perguruan tinggi. Seminar geografi di Semarang pada tahun 1972 menghasilkan keberagaman dan penggunaan geografi sebagai ilmu tata ruang, sementara ilmu bumi lebih tepat untuk geologi. Yang pertama yaitu masa sebelum kolonial. Nah, adapun tokoh yang pertama yaitu tokoh Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Battuta lahir di Tangier, Maroko pada 24 Februari 1304. Ia adalah seorang geografiwan muslim dan pengembara terkenal. Ia mengunjungi Indonesia 2 kali pada tahun 1345 dan 1346, khususnya di Kerajaan Samudra Pasai yang ia gambarkan sebagai kota besar yang indah dengan perdagangan maju menggunakan emas. Dalam karyanya Ar-Rihlah, ia mencatat perjalanannya dan menggambarkan sosok Sultan Malikul Dahrir yang ramah dan peduli terhadap rakyatnya. Perjalanan Ibnu Battuta memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu geografi di Indonesia dan memperkenalkan pengetahuan Islam ke dunia internasional, menjadikan sumber penelitian yang sangat berharga. Yang kedua, tokoh Marco Polo. Nah, Marco Polo adalah seorang saudagar dan petualang asal Venesia yang lahir pada 15 September 1254 dan meninggal pada 8 Januari 1324. Ia dikenal karena perjalanannya ke berbagai daerah di Asia melalui jalur sutra bersama ayah dan pamannya. Kisah perjalanannya ditulis dalam buku berjudul The Fresh des Merveilles du Monde yang menggambarkan keajaiban dunia timur termasuk keseharian dan adat istiadat masyarakat di sana. Nah, petualangannya berlangsung dari tahun 1271 hingga 1295.
Dan ia mencatat kunjungannya ke Indonesia, khususnya Pulau Sumatera yang disebut Pulau Jawa Kecil, di mana terdapat 8 kerajaan dengan kepercayaan dan bahasa masing-masing. Poin yang kedua yaitu zaman kolonial dan setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama yaitu Alfred Russel Wallace. Nah, Alfred Russel Wallace lahir pada 8 Januari 1823. Ia adalah seorang naturalis, penjelajah, dan geografer asal Inggris. Ia dikenal melalui bukunya yaitu The Malay Archipelago atau Kepulauan Nusantara yang diterbitkan pada tahun 1869. Hasil dari eksplorasinya di kawasan tersebut, Wallace mengemukakan teori garis Wallace yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australia, serta efek Wallace. Garis ini melewati Kepulauan Melayu antara Borneo dan Sulawesi serta Bali dan Lombok. Kemudian garis ini diperbaiki oleh Max Wilhelm Weber menjadi garis Wallace-Weber yang digeser ke timur melalui daratan Sulawesi. Yang kedua yaitu pengenalan geografi oleh ilmuwan Belanda di sekolah Belanda yang ada di Indonesia. Nah, pada masa penjajahan, ilmu geografi diperkenalkan di sekolah-sekolah Belanda di Indonesia dengan istilah Aardrijkskunde. Nah, perkembangan ilmu ini awalnya terbatas namun menarik perhatian banyak ilmuwan Belanda untuk melakukan studi di Indonesia. Nah, istilah Aardrijkskunde bertahan hingga Belanda kalah dalam Perang Dunia II dan Jepang menduduki Indonesia. Yang ketiga yaitu penamaan ilmu bumi. Nah, setelah Jepang mengalahkan Belanda, istilah Aardrijkskunde diganti menjadi ilmu bumi oleh ilmuwan Adi Nego dan Adam Bakhtiar. Nah, perubahan ini menyebabkan ilmu geografi Indonesia lebih dikenal dikaitkan dengan istilah ilmu bumi. Yang keempat yaitu sejarah Fakultas Geografi di UGM sebagai yang pertama di Indonesia pada tahun 1950. Jurusan Ilmu Bumi merupakan bagian dari Fakultas Sastra, Pedagogi, dan Filsafat di UGM. Dengan pesat perkembangan ilmu kebumian, jurusan ini resmi menjadi Fakultas Geografi pada 1 September 1963. UGM menjadi universitas pertama di Indonesia dengan Fakultas Geografi yang terdiri dari 3 jurusan yaitu Geografi Fisik, Geografi Manusia, dan Geografi Teknik. Topik yang terakhir yaitu topik yang keenam, yang dimana karakteristik geografi regional Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dominasi wilayah laut yang mencapai 81% dari total luas wilayah, yaitu 7,9 juta kilometer persegi laut dibandingkan dengan 1,9 juta kilometer persegi daratan. Garis pantai Indonesia sepanjang 81.000 kilometer. Kepulauan Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau kecil di sekitar dangkalan Sunda berasosiasi dengan Asia. Yang kedua yaitu Irian Jaya atau bagian dari Pulau New Guinea, dan Kepulauan Aru berasosiasi dengan Australia. Yang ketiga yaitu Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Nah, dikelilingi perairan dalam. Nah, pembangunan di Indonesia melibatkan sumber daya alam, manusia, dan budaya. Namun, terdapat kesenjangan pembangunan yang terlihat dari luas geografis, distribusi, kependudukan, dan konsentrasi industri, terutama di Pulau Jawa dan Madura. Baik, itulah pemaparan saya terkait pada materi poin kedua, yaitu sejarah perkembangan geografi regional Indonesia. Semoga kita semua dapat memahami materi tersebut dan bisa bermanfaat bagi kita. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.